Apakah Anda pernah mendengar hal ini di saat tumbuh dewasa? Pergilah ke sekolah, dapatkan nilai yang baik supaya kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang aman dan bergaji tinggi. Saya yakin 95% dari Anda dibesarkan dengan keyakinan bahwa ini adalah jalan menuju kesuksesan finansial. Dan jalan ini mungkin yang paling cocok untuk sebagian orang, tetapi jelas tidak untuk semua orang. Dalam Rich Dad's Cash Flow Quadrant, Robert Kiyosaki menjelaskan bahwa ada 4 jalur berbeda untuk menjadi kaya, namun beberapa di antaranya lebih efisien daripada yang lain. Pelajaran pertama, kuadran arus kas, Cash Flow Quadrant. Kuadran arus kas adalah model sederhana yang menjelaskan bahwa kekayaan bisa berasal dari 4 sumber yang berbeda. Kuadran mana yang Anda tempati tergantung pada dari mana sebagian besar penghasilan Anda berasal. Keempat kuadran tersebut adalah E, S, B, I. E yaitu employee atau karyawan, S, self-employed atau small business, pemilik usaha kecil atau wira swasta, B, business, pemilik usaha besar, I, investor. Karyawan mengutamakan keamanan. Ia mencapai kesuksesan finansial dengan menaiki tangga korporat, dan Anda mungkin akan mendengarnya berkata sesuatu seperti, saya mencari pekerjaan yang aman, dengan rekan kerja yang baik dan manfaat yang luar biasa. Pemilik usaha kecil atau wira swasta di sisi lain mengutamakan kendali. Ia mencapai kesuksesan finansial dengan menjadi sangat terspesialisasi di bidang yang sulit. Dan Anda mungkin akan mendengarnya berkata sesuatu seperti, saya mencari pekerjaan di mana saya bisa mendapat kompensasi yang baik untuk keahlian dan waktu saya, di mana saya yang memegang kendali. Pemilik usaha besar mengutamakan kebebasan. Ia mencapai kesuksesan finansial dengan menciptakan sistem bisnis yang menguntungkan, dan Anda mungkin akan mendengarnya berkata sesuatu seperti, saya mencari orang yang lebih pintar dari saya untuk menjalankan bisnis saya. Investor juga mengutamakan kebebasan, tetapi ia melakukannya dengan mengalokasikan uang ke tempat yang memiliki potensi pengembalian tertinggi. Anda mungkin akan mendengarnya berkata sesuatu seperti, saya mencari tempat di mana uang saya bisa bekerja untuk saya dengan cara yang paling menguntungkan. Pelajaran kedua, OPT dan OPM. Perbedaan utama antara sisi kiri kuadran arus kas dan sisi kanan adalah OPT dan OPM. OPT singkatan dari Other People's Time atau waktu orang lain, dan OPM singkatan dari Other People's Money atau uang orang lain. Seseorang dari kuadran B menggunakan OPT dan OPM ketika merancang sistem bisnis di mana ia dapat mempekerjakan orang dari kuadran E dan S, sambil menggunakan uang dari orang-orang dari kuadran I. Biasanya, ia juga menginvestasikan banyak waktunya sendiri untuk memulai bisnis tersebut. Tapi pada akhirnya hal ini tidaklah penting, dan menjadi pemilik bisnis yang lebih pasif sangatlah mungkin. Seseorang dari kuadran I menggunakan OPT untuk menghasilkan pendapatan hanya dari uangnya sendiri. Dan jika dia cukup terampil, biasanya dia dapat menggunakan uang orang lain serta uangnya sendiri untuk meningkatkan keuntungan investasinya. Disinilah letaknya perbedaan yang besar. Orang-orang dari kuadran E dan S tidak pernah bisa menggunakan OPT atau OPM. Oleh karena itu, semakin sukses mereka dalam kuadran masing-masing, semakin banyak uang yang mereka hasilkan. Tetapi pada saat yang sama, beban kerja mereka bertambah. Pelajaran ketiga, kelebihan dan kekurangan masing-masing kuadran. Untuk kuadran E, kelebihannya, ketidakpastian finansial yang lebih rendah, cuti dibayar, asuransi kesehatan, dan manfaat lainnya, dan memiliki rekan kerja. Kekurangannya, sukses berarti lebih banyak kerja dan kurangnya waktu luang. Kinerja Anda seringkali lebih tinggi daripada gaji Anda jika Anda bukan orang yang malas. Memiliki rekan kerja, terutama atasan. Kuadran S, pemilik usaha kecil atau wira swasta. Kelebihannya, Anda menjadi bos bagi diri Anda sendiri. Anda dibayar berdasarkan kinerja. Kekurangannya, sukses berarti lebih banyak kerja dan kurang waktu luang. Dan ketidakpastian finansial. Anda mungkin akan kehilangan uang di sini. Kuadran B, pemilik usaha besar. Kelebihannya, OPT dan OPM. Kebebasan finansial dapat dicapai dengan cepat. Dan bagian yang lebih besar dari keuntungan Anda menjadi milik Anda. Dengan kata lain, Anda membayar lebih sedikit pajak. Kekurangannya, ketidakpastian finansial. Anda mungkin akan kehilangan uang, membutuhkan keterampilan yang berbeda dari yang diajarkan di sekolah. Dan Anda harus pandai mengelola orang. Kuadran I, investor, kelebihannya, OPT dan OPM. Kebebasan finansial dapat dicapai dengan cepat.
Bagian yang lebih besar dari keuntungan Anda menjadi milik Anda. Dengan kata lain, membayar pajak lebih sedikit. Dan bisa menjadi pendapatan pasif. Kekurangannya, ketidakpastian finansial. Anda mungkin akan kehilangan uang. Pelajaran keempat, mengakhiri kecanduan, beralih ke sisi kanan. Jadi, ada kelebihan dan kekurangan di semua kuadran. Tetapi sisi kanan adalah tempat di mana kebebasan finansial dapat dicapai dengan cepat. Oleh karena itu, kita mungkin bertanya pada diri sendiri, bagaimana cara kita pindah ke sisi ini? Uang memiliki kekuatan adiktif, seperti halnya minuman keras atau obat-obatan. Oleh karena itu, ketika Anda menghasilkan uang melalui kuadran tertentu, Anda akan kecanduan pada kuadran tersebut. Jika Anda menghasilkan uang sebagai karyawan untuk perusahaan besar, misalnya, otak Anda akan mengaitkan jenis pekerjaan itu dengan imbalan finansial. Berpindah dari satu kuadran ke kuadran lain menjadi lebih sulit karena hal ini. Selain itu, jika Anda dibesarkan dalam keluarga di mana gelar, keamanan kerja, cuti dibayar, dan pensiun pemerintah sangat dihargai, Anda mungkin mengalami kesulitan dalam bertransisi. Berikut adalah beberapa potensial hambatan mental untuk perubahan. Kamu mengambil terlalu banyak resiko. Kamu bakal gagal. Uang sama sekali tidak bisa membeli kebahagiaan. Seolah itu belum cukup, sistem pendidikan kita dibangun sehingga memberi penghargaan kepada mereka yang membuat jumlah kesalahan paling sedikit dan menghukum mereka yang membuat kesalahan paling banyak. Di kuadran B dan I, Anda harus bertindak dengan cara yang benar-benar berlawanan. Orang yang mengambil tindakan juga akan membuat kesalahan paling banyak. Tetapi dalam jangka panjang, orang-orang ini akan belajar lebih banyak dan mencapai lebih banyak sebagai pemilik bisnis dan atau investor. Thomas Edison dikritik karena membuat 1014 kesalahan sebelum menciptakan bohlam lampu listrik. Sebagai tanggapan, dia berkata, "Saya tidak gagal 1014 kali. Saya berhasil menemukan apa yang tidak berhasil 1014 kali." Transisi ini tidak akan mudah, tetapi sebagai awal yang baik adalah mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang telah melakukan perjalanan tersebut sebelumnya dan belajar dari orang-orang yang sudah berhasil di kuadran B dan I. Pelajaran kelima, 5 tingkatan investor. Menurut Robert Kiyosaki, ada 5 tingkatan investor yang berbeda. Dimulai dari yang paling bawah, kita memiliki yang pertama, tingkat kecerdasan finansial zone. Pada tingkat ini, ada orang-orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa untuk diinvestasikan. Setiap bulannya pengeluaran mereka lebih tinggi dari pendapatannya. Seringkali karena mereka lupa untuk membayar diri sendiri terlebih dahulu, yang merupakan strategi paling mendasar untuk membangun kekayaan yang diajarkan dalam buku klasik The Richest Man in Babylon. Yang kedua, menabung adalah untuk pecundang. Menempatkan uang yang susah payah didapat di bawah kasur atau di rekening bank dengan bunga rendah akan membuat Anda menjadi salah satu dari 50% orang teratas secara finansial. Tetapi, bukan berarti itu adalah rencana keuangan pribadi yang solid. Mengapa? Karena inflasi. Yang ketiga, tingkat saya terlalu sibuk. Banyak orang terlalu sibuk dengan karir mereka, keluarga, teman, dan liburan daripada menyisihkan waktu untuk berinvestasi. Oleh karena itu, mereka menyerahkan uang mereka kepada orang lain untuk melakukannya. Masalahnya dengan pendekatan ini adalah bahwa orang seperti itu tidak akan pernah belajar bagaimana berinvestasi. Yang keempat, tingkat saya adalah seorang profesional. Ini adalah investor yang melakukan sendiri. Dia menggunakan uangnya sendiri dan membuat keputusan sendiri. Dia mendidik dirinya sendiri dalam subjek tersebut, tetapi belum berkembang ke tingkat terakhir. Sebagai penonton dari saluran ini, saya mengharapkan Anda sudah berada di tingkat ini, atau lebih tinggi, atau bahwa setidaknya niat Anda adalah untuk mencapai tingkat ini. Yang kelima, tingkat kapitalis. Ini adalah seorang investor yang berasal dari kuadran B, dan telah belajar bagaimana menggunakan konsep yang dia pelajari dari kuadran tersebut dalam berinvestasi. Misalnya, dia tidak berinvestasi sendirian. Dia memiliki penasehat yang membantunya mengumpulkan informasi tentang pasar, dan dalam hal ini menggunakan OPT. Selain itu, dia juga menggunakan OPM, serta uangnya sendiri. Dia juga telah belajar bagaimana menggunakan perusahaan untuk mengurangi tingkat pajak atas keuntungan modalnya. Investor tingkat 5 adalah orang yang akan mencapai kebebasan finansial lebih dulu di antara semua investor. Tingkatan investor yang mana Anda saat ini? Untuk rekapnya, yang pertama, ada 4 jalan berbeda menuju kesuksesan finansial. Yang kedua, Anda bisa berhasil sebagai karyawan, wira swasta, pemilik bisnis, dan atau investor. Yang ketiga, sisi kanan kuadran arus kas menggunakan OPT dan OPM. Yang keempat,
Ada kelebihan dan kekurangan di setiap kuadran, dan tergantung pada kepribadian dan tujuan hidup Anda, salah satunya mungkin lebih cocok dari yang lain. Yang kelima, jika Anda ingin beralih ke kuadran B dan I, Anda harus belajar untuk menerima risiko, membuat kesalahan, dan mengelilingi diri Anda dengan orang lain yang telah mencapai apa yang ingin Anda lakukan. Yang keenam, ada 5 tingkatan investor, dan keuntungan terbesar diperoleh oleh investor tingkat 5 yang telah belajar bagaimana menerapkan konsep bisnis dalam pendekatan investasinya.